Neti mungkin terkait beberapa hari lalu kan Ibu mengungkapkan akan ada uang 10 juta kalau Rosuryo tidak P21. Nah kemarin dibahas lagi oleh tim Rosuryo, katanya ini ada sebuah sayembara dan mengarah ke perjudian. Nah mungkin dibilang ada unsur pidananya juga ya. Gimana Ibu Linda sebagai menanggapinya? Ya, tim Rosuryo itu dia tahu hukum tapi tidak memahami gitu. Saya kan ngomong nggak juga sembarangan. Omongan saya pasti tidak pasti saya lakukan omongan itu dapat saya pertanggungjawabkan, ya. Omongan saya dapat saya pertanggungjawabkan. Ketika saya datang ke Polda dengan perkara Rosuryo atas laporan Egy Sujana, ternyata dia menunda panggilan untuk perkara Egy Sujana. Saya langsung ke kantin. Tahu-tahu di kantin saya jumpa Lecumanan sama Ade Darmawan. Tiba-tiba saya diajak, ditarik-tariklah saya untuk ikut dalam statement. Nah, sekali lagi saya di sini sebagai praktisi hukum ya, bukan tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Cuman saya memahami dan mengerti dalam perkara ini. Nah, tiba-tiba mereka statement dan mempertanyakan ke saya tentang P21. Mereka kan mempertanyakan itu 1000% ada. Dan saya menyampaikan, mimpi kali ini Rosuryo bisa menghentikan perkara. Mimpi. Kalau tidak dia RJ sudah ditutup. Rapid tidak mungkin lagi. Paling-paling kalau dia meninggal, itu tertuang di dalam aturan RJ, di dalam nebis sengidem. Kalau perkara ini 2 kali atau meninggal baru dihentikan. Hanya itu yang bisa menghentikan. Oke, balik lagi Ibu dari Tabunda dari tadi menyebut P21. Tapi kan yang viral di salah satu aplikasi TikTok, statement dari Rosuryo atau utama Gopur, hak prerogatif Bunda sebagai lawyer lah untuk menyatakan P21 kan bukan wewenang. Siapa sih Gopur? Somasi aja dia nggak ngerti. Kok sok-sok nantang Gopur? Anak kemarin sore dalam penegakan hukum, saya udah berhasil. Jelas fakta integritas saya. Siapa Gopur? Kok ngomongnya ngawur ngidul kayak gitu? Kapasitas saya hanya memberikan sebuah asumsi. Karena saya cerdas. Ya? Boleh dong? Boleh. Saya menyampaikan ini, saya agak sedikit tertekan. Kalau tidak ada P21, mau dikemanakan hukum di bangsa ini? Kan harus ada kepastian hukum. Seharusnya kalau pengacaranya cerdas, disegerakan P21 itu agar dapat kepastian hukum dalam persidangan. Ini tidak. Pengacaranya sibuk sana sini tukar ribut. Nggak jelas, nggak kredibel pengacaranya. Seperti siapa? Contoh, seperti Gopur, baru dia masuk setengah jalan. Baru kemarin. Siapa dia? Dia mengaku kapasitas saya memberikan. Boleh dong tanggapan. Dia aja nanggap tidak akan ada P21. Iya. Emang kita bilang dia gila? Kan tidak. Kita bilang dia bodoh? Kan tidak. Ada kita tanggapi tentang statement dia? Tidak. Mau statement apapun dia, kita hormati, kita diam. Kalau statement kita diangkat-angkat sampai dibilang caleg gagal, ya nggak apa-apa daripada menteri panci, ya kan? Dan udah kayak gila-gilaan gitu, udah seperti orang gila. Mending caleg nggak masalah. Saya caleg di Partai PAN, di PKS, saya lakukan. Cuman saya tidak pernah turun, ya. Saya hanya backup saja, karena saya tidak mau jadi DPR. Karena nggak punya ilmu di DPR. Saya enak jadi pengacara, bisa nunjuk Rosuryo, ya. Rosuryo bilang itu Pak Ugro. Kan malu kita kalau Pak Ugro juga tidak memahami. Mengerti Pak Ugro ini, tapi tidak paham
Malu kita dia sebagai Wakapolri, padahal dia komut saya. Ini, jadi saya sedih lah nengok Pak Ugro Seno seperti itu. Ikut-ikut dengan orang-orang yang tidak kredibel menurut saya. Hak saya loh. Itu Gopur itu tidak kredibel menurut saya loh, hak saya. Saya jangan dijudge, saya jangan diintimidasi, saya jangan dihina-hina, direndahkan karena kalian lebih hina dan rendah daripada saya. Tapi intinya kan dalam proses kasus ijazah ini Buddha pun juga sudah banyak mensupport mengambil bisa meng-RD-kan seorang klien Bunda yaitu Egy Sujana. Dengan bergilir itu, Bunda juga melihat dari sisi orang yang kita sana, ini akan jadi P21, SP3. Jadi beda ya. Saya tidak pernah mengagung-agungkan saya sukses membawa klien saya untuk SP3. Bahkan saya berperan sangat berperan dalam SP3-nya Roy Suryo bersama pengacaranya yang luar biasa. Maaf, Rismon, Roy Suryo, enggak lah yau. Terus maaf orang tua, ya kan, maklum. Jadi artinya Rismon ya, pengacara Rismon, saya bilang sama Rismon, dari pengacara kamu yang banyak itu, yang berkualitas itu, Camada Girsang. Kamu pakai aja dia, apalagi dia juga sertifikasi mediator, ya. Nah, saya juga berperan di situ, tapi saya tidak juga mengharapkan arus P21. Jika clue itu sudah ada, kita dukung dong untuk kepastian hukum. Pak Jokowi kan tidak pernah, minta kepastian hukum juga. Pak Jokowi juga minta kepastian hukum. Katanya dia takut dalam sidang Pak Jokowi tidak akan hadir. Ingat ya, beberapa kali sidang Pak Jokowi tidak hadir karena itu perdata. Kalian harus paham ya, wahai Gopur, ilmumu masih cetek ya dari saya ya. Terus kalau yang lain-lain saya hormati. Saya juga menghormati Repli Harun ya, yang ahli dalam tata negara ya. Terus dia juga ada talentanya. Kalau Gopur apa sih keahliannya? Ya, coba hanya pintar cuap-cuap doang. Tahu tapi tidak paham. Jadi maksud saya pasti karena Pak Jokowi adalah pelapor harus hadir dalam sidang, saksi korban namanya. Ya, dia akan hadir. Itu pasti. Karena dia adalah pelapor. Beda dengan selama ini itu perdata. Ya, selama ini perdata. Hadir nggak hadir dia nggak penting. Dia bisa dihadiri oleh pengacara negara atau pengacara pribadi, sah saja. Nah itu. Bu Elena nanti balik lagi ke perkara 10 juta. Nah kan dia menyebutkan juga ada 10 juta terus ada angka 5M nggak tahu dari siapa. Nah mereka beranggapan tuh minggu ini, kalau minggu ini nggak Andai Rosudo belum P21 juga, mereka bilang akan menagih. Nah gimana tuh Ibu? Mungkin siapa yang kemarin tuh nagih? ada Michael Sinaga juga, ada Roy Suryo juga. Michael Sinaga ngomong juga. Michael Sinaga, saya menyayangkan kau ya. Jangan sampai saya bawa kau, pidana kau belum putus loh. Ya. Pidanamu belum putus. Emang sudah dihentikan perkara untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Michael Sinaga, kau belum putus ya. Jangan anggar jago. Kau sebagai apa? Sebagai media, nggak boleh kau banyak omong. Ingat, Undang-Undang Pers 40. Oh, dilaporkan oleh Andi Aswan ke Dewan Pers. Jangan kau ikut-ikut campur dengan urusan saya. Saya nggak pernah ganggu kau ya. Dan saya akan, kalau tidak P21, insya Allah minggu ini itu sampaian saya. Tapi kalau tidak ada, minggu ini ya minggu besok.
pengumumannya. P21 ada. 1000% ada. Itu aja yang saya sampaikan. Jika tidak ada, saya bayar. Jika tidak ada ya, jika tidak ada, saya bayar. Siapa yang harus saya bayar? Wartawan yang bertanya kepada saya. Bun, katanya itu kan P21 kapan Bun? Pasti nggak Bun? Insya Allah. Nah, jika tidak ada, bayar 10 juta. Kata Lecumanan. Saya bilang, saya juga bayar loh. Saya mau 10 juta juga. Itu. Nah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Harga? Match itu bukan judi. Bukan judi, artinya bukan perjudian itu. Bukan. Ibu Ledanet ya. Tidak. Bagaimana? Main bola perjudian. Ketika saya menonton, saya menjagokan seorang Sabta. Gol. Ternyata tidak digolkan Sabta. Saya bayar ibu ini. Kami berdua kan. Saya itu ditantang oleh seorang wartawan. Gak usah sebut namanya. Kalau nggak salah saya wartawan Cumi itu. Nantang saya. Bun, kalau tidak P21, gimana? Dijawab oleh si ini. Kalau Lecumanan, kalau tidak P21, kalau tidak ditahan, saya bayar 10 juta. Kata Lecumanan. Dijawab oleh Dede Dermawan. Saya juga maulah 2,5 juta, kata Dede Dermawan. Oh, saya sama Lecumanan, saya mau 10 juta. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, insya Allah minggu ini ada gitu. Itu kalau narasi Bunda bilang itu jatuhnya udah taruhan, Bun. Hah? Jatuhnya udah taruhan. Dimana pula saya taruhan? Bunda bilang kalau ini tidak P21. Saya nantang. Dia nantang saya tantang balik. Beda, kalau sayembara beda ya. Pengumuman. Tangkap Roy Suryo, baru itu sayembara. Saya kan tidak seperti itu. Pengumuman. Apakah benar Roy Suryo ini Roy Panci? Nah, siapa yang bisa memastikan? Saya bayar 10 juta, itu baru sayembara. Ini ilustrasi saya ya. Jadi ini tidak sayembara. Sebuah tantangan terhadap wartawan. Biar aja wartawan itu yang menagih saya. Kan besok